Halo Movimania, semoga kalian diberi kesehatan. Tanpa banyak bacot, saya akan menceritakan alur film Baby Sister The Killer Queen. Film ini lanjutan dari film pertamanya yang rilis di tahun 2017. Cerita pertama dimulai dari Cole yang kini sudah beranjak SMA. Cole sedang menuangkan susu murni merek sapi bengkak. Tiba-tiba susu itu berubah menjadi darah. Dia pun kaget setengah edan. Ternyata itu hanyalah sebuah mimpi. Keesokan harinya saat Cole masuk sekolah, dia bergumam tentang apa yang dia alami dalam hidupnya, sehingga membuat orang-orang bahwa Cole menjadi orang gila. Bahkan sampai 2 tahun terakhir ini. Bahkan di sekolah pun dia dianggap tidak waras, bahkan jadi tempat olok-olokan atau bahkan tempat bulian teman-temannya. Saat dalam posisi seperti itu, Cole menganggap dirinya adalah Sarah Connor di film Terminator. Kita menuju scene di sekitaran sekolah, yang mana Cole mempunyai teman bernama Melanie. Cole membahas kejadian 2 tahun silam dan berharap dapat bantuan dari Melanie untuk menjelaskan apa yang terjadi pada dirinya, karena Melanie lah yang tahu tentang kejadian itu. Namun sayang, Melanie tidak menanggapinya. Singkat cerita, saat Cole di kelas sedang mendengarkan guru SMA-nya memberi pelajaran, tiba-tiba datang murid baru yang bernama Phoebe. Phoebe adalah murid baru pindahan dari sekolah lain. Phoebe yang mempunyai gaya gaul dan nyentrik sedikit gatel. Kita pindah cerita. Di rumah Cole, ayah dan ibunya menyiapkan obat-obatan untuk Cole anaknya, karena mereka pun menganggap Cole edan. Dan apa yang diceritakan oleh Cole, mereka anggap hanyalah halusinasi saja. Cole pun merasa sedih saat melihat obat-obatan tersebut, karena orang tuanya saja tidak mempercayainya. Besoknya seperti biasa, Cole berangkat sekolah dan diantar oleh ayahnya. Dan dia kaget karena dia menemukan brosur psikiater beserta waktunya. Dan Cole menganggap bahwa ayahnya akan mengantarkan dia ke psikiater tersebut. Setibanya di sekolah, Cole menceritakan tentang brosur itu ke Melanie, yang membuat Cole bersedih. Tetapi Melanie justru mengajak Cole pergi ke sebuah danau untuk berhappy-happy. Cole yang sedang galau pun tentunya mau diajak oleh Melanie. Datanglah Phoebe mendekati loker, bukan mendekati mereka. Melanie menemukan boneka kesayangan di loker itu, dan di tubuh boneka itu ada sebuah tulisan, "Berakhir malam ini." Phoebe pun heran, siapakah orang yang menyimpan boneka kesayangannya di dalam loker tersebut? Singkat cerita, Cole dan Melanie pun berangkat menuju danau, disusul oleh teman-teman yang lainnya. Setibanya di danau, Cole merasa kebingungan karena melihat sekelilingnya banyak anak muda happy-happy dan dia harus berbuat apa. Mungkin dalam pikiran Cole, bagaimana kalau jualan asongan es teh manis? Mungkin kayaknya bisa laku. Itu dalam pikirannya. Di saat Cole sedang celingak-celinguk, dia melihat Phoebe yang dandanannya mempesona, membuat Cole berpikiran sange. Maklum anak muda. Dan di saat itu juga datang Melanie.
Cole menjelaskan bahwa dia merasa berdosa pada orang tuanya tidak ikut ke psikiater. Melanie pun menghibur Cole, daripada bersedih mending kita happy-happy aja di perahu. Kita pindah ke orang tua Cole. Orang tua Cole menanyakan keberadaan anaknya ke Bapak Melanie. Karena anggapan bapaknya Cole bersama Melanie. Namun sayang, Bapak Melanie pun tidak mengetahuinya. Orang tua Cole pun bingung, kemana anak ini pergi, gitu pikirnya. Kita pindah lagi ke Cole. Malam pun tiba. Saat Cole bermain gapleh sama teman-temannya, Cole menceritakan kembali apa yang ia alami 2 tahun silam. Namun tetap saja teman-teman Cole tidak mempercayainya. Dan pada saat itu Melanie menjelaskan tentang sekte perjanjian iblis tersebut. Tentu saja membuat Cole bingung, karena Melanie seolah-olah tahu tentang buku sekte itu. Dan Melanie pun seolah-olah menyembunyikan sesuatu. Lalu tiba-tiba ternyata Melanie dan teman-temannya telah bersekutu bersama iblis untuk melakukan ritual, yaitu mencampur darah Cole yang masih perjaka agar apa yang dia inginkan bersama teman-temannya terkabul. Melihat itu Cole panik dan berusaha kabur. Tapi tiba-tiba anehnya si Binaraga yang sudah tiwas di film pertama Baby Sister hidup kembali. Dan bukan hanya itu saja, si Black Mamba pun hidup kembali. Ditambah lagi yang terakhir, si Jablay Bohai pun hidup juga. Padahal semuanya sudah tiwas di film pertama. Dari pengakuan si Jablay Bohai, benar memang kami sudah tiwas. Kita lanjut kembali. Kelompok Jablay Bohai ini pun ingin segera menghabisi Cole dan segera mengambil darah perjakannya untuk dijadikan ritual. Saat mereka mengejar Cole, tiba-tiba datang Pibi yang menanyakan bensin motor bootnya. Tersentak semuanya diam, dan Pibi pun merasa bingung dan merasa aneh melihat orang-orang berkelakuan seperti badut. Dan akhirnya pun Pibi pergi. Di saat ada kesempatan kabur, Cole pun melarikan diri dan dia berlari keluar. Kebetulan Pabi sedang menyelah motor bootnya. Akhirnya Cole berhasil kabur dengan dibantu oleh Pibi. Cole dan Pibi pun menepi di pinggir danau. Saat sudah ada di pinggir danau, Cole menjelaskan tentang apa yang ia alami barusan. Untungnya Pibi percaya apa yang dia katakan. Daripada kalian mendengarkan penjelasan alur film ini sampai habis, lebih baik saya sarankan kalian nonton filmnya saja ya, daripada kalian penasaran. Mungkin segitu dulu saja alur film ini, mudah-mudahan sedikit membantu untuk merekomendasikan buat kalian yang suka nyari-nyari film. Terima kasih, jangan lupa subscribe ya channelnya.